Selamat malam Pak Indrianto. Melalui recording kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis dataset nutrition fact for McDonald's menu menggunakan Python. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan Dika Agustin, NIM 67 2018 132. Dan saya Dio Yuda Perdana, NIM 67 2018 165. Yang pertama, kami menganalisis dataset mengenai nutrition fact for McDonald's menu. Jadi pada McDonald's sendiri adalah salah satu perusahaan makanan cepat saji yang berada di Amerika. Perusahaan tersebut memiliki layanan khusus untuk jasa makanan atau bisa disebut restoran cepat saji. McDonald's memiliki sistem bisnis yang memiliki beragam menu makanan dan minuman. Namun di satu sisi banyak ada beberapa konsumen yang menanggapi menu tersebut mengalami reaksi yang tidak baik. Menanggapi hal tersebut, maka kami mereset data dan mengolah data menggunakan algoritma KNN atau K nearest neighbors. Yang pertama adalah data mining. Data mining adalah proses yang menggunakan statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat. Data mining memiliki beberapa teknik utama, antara lain clustering, klasifikasi, dan asosiasi. Kami akan menjelaskan apa itu KKN. KKN sendiri adalah suatu algoritma yang algoritma supervised learning, di mana hasil dari instan diklasifikasi kemudian deskripsi tentang algoritma K nearest neighbor. KNN sendiri adalah algoritma masuk dalam supervised learning, yaitu di mana hasil dari instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekat. Kemudian Python. Berikutnya Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk mengolah data. Dalam proyek ini kami menggunakan Google Colab untuk mengaplikasikan Python yang berguna untuk mengolah data. Lalu kemudian ada library yang digunakan diantara lain adalah import itertools, import numpy snp, import matplotlib, pyplot splt, dan lain-lain. Kemudian berikut adalah formula untuk menampilkan data. Dataset sendiri adalah nama yang nanti akan dideklarasikan. Kemudian pd.read underscore csv adalah fungsi untuk memanggil data tersebut yang bernama menu. pd sendiri merupakan fungsi dari pandas, dan dataset.head dalam kurung 10 merupakan pemanggilan data tersebut dengan memanggil data 10 di atas, seperti di gambar tersebut. Dan berikutnya visualisasi data. Untuk menampilkan diagram protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan iron menggunakan fungsi pivot table dan mengambil data dari intense category. Dan berikut adalah codingnya. Dan ini adalah hasil dari visualisasi coding yang sudah dimasukkan tadi. Bisa kita simpulkan pada diagram protein, protein tertinggi adalah berada di kategori chicken dan fish, dan kedua ada di beef, kemudian berada di salads, dan seterusnya. Pada di diagram vitamin A
salads merupakan memiliki vitamin A yang cukup tinggi atau paling tinggi dari diantara kategori menu. Di kalsium, smoothies dan shakes berada di paling atas dengan memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Dan ini vitamin C. Salad dan snack side berada di angka tertinggi dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Pada kandungan zat besi, beef mempunyai kandungan tertinggi. Menentukan indeks Y dari protein. Dan berikut adalah coding untuk menampilkan array protein dari indeks 0 sampai 5. Kemudian dataset.columns yaitu merupakan formula untuk memanggil indeks kolom-kolom yang ada di tabel seperti kategori, item, service, calories, dan lain-lain. Lalu untuk menampilkan masing-masing indeks dari sugar, protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi, kita dapat menggunakan coding seperti di bawah ini. Kemudian setelah kita melakukan pemanggilan indeks, kita dibawa dengan tahap normalisasi. Normalisasi tersendiri menggunakan formula preprocessing.standard_color seperti yang ada di codingan, dan kemudian output tersebut membentuk array seperti ini. Memisahkan trainset dan testset. Untuk memisahkan data training dan data testing dengan menggunakan sklearn.model_selection seperti coding yang sudah tertampil di layar ini. Pada slide ini kita sudah melakukan penerapan KNN. Pada tahap pertama kita menggunakan fase training dengan nilai K sama dengan 2. Jadi ini sebagai deklarasi dan formulanya K neighbors classifier kurung buka n underscore neighbors sama dengan k dot fit xtrain ytrain, kemudian dipanggil dengan naive. Lalu outputnya seperti di bawah ini. Berikutnya fase testing. Yhead dideklarasikan kemudian dengan formula make predict menggunakan testsetnya X. Lalu dipanggil dengan indeks 0 sampai 50 dan menghasilkan array sebagai berikut. Kemudian kita sudah masuk ke tahap prediksi akurasi data. Pada tahap ini akurasi data tersebut menggunakan matriks akurasi underscore score yang di dalamnya ada ytrain, naive predict, xtrain, ytest, dan yhead. Kemudian di print muncul seperti output di bawah ini. Train set akurasi dengan nilai 0,711 sekian. Test set akurasi dengan nilai 0,423 sekian. Dapat kita simpulkan pada train set nilai tersebut masih bisa dibilang akurat karena masih di atas nilai 50%. Namun pada test set tersebut menurun dengan angka di bawah 50% itu. Kemudian rata-rata kalori setiap kategori menu. Dan berikut merupakan proses tambahan yang digunakan untuk menampilkan rata-rata kalori pada setiap kategori menu. Bisa kita lihat.
Dan berikut adalah hasil dari diagram yang Dan berikut adalah hasil dari diagram rata-rata kalori pada setiap makanan yang chicken dan fish ini memiliki rata-rata yang paling tinggi, yaitu dengan angka 552,96, dan beverage memiliki rata-rata yang terendah dengan angka 113,7. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.